Oke, baik. Pada hari ini saya akan menjelaskan video presentasi makalah yang telah saya buat. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Clarissa Netanya Tambunan dengan NIM 135230116. Nah, makalah yang saya buat adalah Product Search Application and SQL Injection Attack Prevention Approach through Pattern Detection System using Regular Expression. Jadi menggunakan Regular Expression atau regex. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak yang telah saya buat, yaitu dia makalah ini mengimplementasikan sebuah sistem deteksi untuk mencegah serangan SQL injection pada fitur pencarian produk yang merupakan salah satu kerentanan keamanan paling umum. Nah, penelitian ini fokus pada penggunaan strategi algoritma pencocokan string yang dengan memanfaatkan regular expression atau regex. Nah, untuk menganalisis dan memvalidasi input dari pengguna. Sistem ini bekerja dengan cara mengidentifikasi pola-pola teks berbahaya sebelum input tersebut diproses oleh database. Nah, melalui serangkaian pengujian, makalah ini akan mengevaluasi bagaimana sistem deteksi ini merespons berbagai jenis query untuk melindungi integritas data. Nah, masuk ke bab pendahuluan ini, jadi secara ringkasnya penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa keamanan data adalah aspek krusial di era digital. Nah, insiden cyber di dunia nyata membuktikan bahwa setiap titik di mana aplikasi berinteraksi dengan database merupakan potensi gerbang serangan. Nah, fitur pencarian produk meskipun terlihat sederhana adalah salah satu titik masuk yang paling rentan terhadap serangan SQL injection, di mana input pengguna yang tidak divalidasi dapat dimanipulasi untuk membocorkan atau bahkan merusak data. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mendemonstrasikan risiko tersebut dan merancang sebuah sistem pertahanan yang efektif. Oleh karena itu, saya buat makalah ini untuk membuat aplikasi pencarian produk untuk mendemonstrasikan bagaimana SQL injection itu. Nah, masuk ke bab landasan teori. Nah, bab landasan teori itu ada application security atau dapat disebut sebagai keamanan aplikasi. Nah, pada bagian ini dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar keamanan seperti CIA Triad. Nah, apa sih CIA Triad itu? CIA Triad itu dapat dilihat dari confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidentiality itu kayak kerahasiaan si datanya, integrity bahwa si datanya itu tidak berubah ataupun diganti-ganti atau bahkan hilang. Nah, availability, nah berarti datanya itu hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, lalu yang kedua adalah SQL and Relational Database. Nah, selanjutnya diperkenalkan juga SQL ini sebagai bahasa standar untuk berkomunikasi dengan database, beserta konsep tabel, baris, dan kolom yang menjadi fondasi dari database relasional. Nah, berikutnya ada MariaDB. Nah, dapat kita lihat gambar MariaDB ini. Ini saya buat di dalam makalah untuk mengetahui bagaimana sih logo dari MariaDB yang akan nanti digunakan untuk program saya. Nah, MariaDB itu menjelaskan kayak latar belakang dari sistem database sebagai pengembangan cabang dari MySQL yang bersifat open source dan stabil. Nah, lalu yang D adalah SQL injection attack atau serangan SQL injection. Nah, masalah keamanan dibahas pada sebab ini yang menguraikan secara mendalam bagaimana serangan ini bekerja dengan memanipulasi query melalui input pengguna. Nah, berikutnya adalah pencocokan string atau string matching. Nah, string matching ini sebagai jembatan menuju solusi. Nah, kita masuk konsep pencocokan stringnya itu teori dasar tentang bagaimana sebuah algoritma dapat menemukan sebuah pola di dalam sebuah teks yang panjang. Ini ada teks, ada pattern, pattern itu pola. Nah, lanjut ke regular expression atau regex.
Nah, regular expression atau regex ini adalah dijelaskan bagaimana teori pencocokan string diimplementasikan secara praktis untuk membangun sebuah pola deteksi yang fleksibel dan kuat. Nah, yang terakhir adalah prepare statement sebagai metode pencegahan. Nah, pencegahan terakhir ini sebagai pembanding dan praktik terbaik industri dibahas mengenai prepare statement yang secara fundamental mencegah SQL injection dengan memisahkan antara logika perintah dan data. Jadi prepare statement ini yang sudah terdapat di dalam bahasa Java dan digunakan untuk membandingkan dengan metode yang lain. Nah, berikutnya ada bab ketiga yaitu aplikasi pencarian produk atau product search application. Nah, sebagai implementasi dari konsep-konsep teoritis sebelumnya, nah bab ini menjelaskan bagaimana aplikasi simulasi ini dibangun langkah demi langkah. Nah, pertama itu ada product database implementation atau dapat disebut sebagai implementasi database produk. Nah, langkah pertamanya adalah menyiapkan landasan data. Sebuah database bernama data produk dibuat di MariaDB yang berisi satu tabel yaitu produk. Nah, tabel ini kemudian diisi dengan 30 data produk fiktif untuk menciptakan lingkungan pengujian yang realistis. Jadi, diisi dulu data-datanya dengan data fiktif. Lalu yang kedua adalah product representation implementation atau implementasi representasi produk. Nah, di dalam kode Java dibuat dua kelas utama, yaitu kelas produk.java atau kelas produk. Nah, yang berfungsi sebagai model untuk menampung data dan kelas. Nah, berikutnya ada kelas search product.java. Nah, atau kelas search product yang berperan sebagai layanan yang menampung semua logika pencarian. Nanti akan kita lihat bagian programnya. Nah, baru implementasi metode rentan atau implementation of vulnerable method. Nah, pada bagian ini diuraikan metode search vulnerable. Metode ini sengaja dirancang dengan menggunakan penggabungan string untuk membangun query SQL yang merupakan praktik tidak aman dan menjadi dasar pembandingan. Ini. Lalu berikutnya adalah implementation of regex detection method atau implementasi metode deteksi regex. Nah, selanjutnya eh, dijelaskan metode search with regex protection. Metode ini mengimplementasikan sebuah lapisan pertahanan preventif dengan memvalidasi input pengguna terlebih dahulu menggunakan pola regular expression atau regex yang telah didefinisikan. Ini polanya yang dibuat. Jadi pola regex itu sebagai layanan keamanan. Lalu berikutnya adalah implementation of safe prevention method atau implementasi metode pencegahan aman. Nah, dibahas juga metode search secure yang di dalam tadi search produk.java yang mengimplementasikan prepare statement. Tadi saya sebutkan bahwa prepare statement berada di bahasa Java, maka di metode yang terakhir menggunakan prepare statement ini. Nah, pendekatan ini menunjukkan praktik terbaik industri dengan memisahkan logika query dari data pengguna untuk menghilangkan kerentanan. Nah, sebelum masuk ke hasil pengujian dan analisis, saya akan masuk dulu ke sini. Nah, di sini sudah saya buat programnya. Programnya dapat diakses melalui GitHub juga. Tinggal di-klik clone aja. Nah, lalu kalau untuk di sini, kita akan mengkompil dia dulu. Hmm.
lalu menjalankan mainnya. Nah, ada beberapa hasil tesnya kan. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa aja kode program yang saya buat. Nah, pertama dari product.sql yang tadi. Nah, ini kan di dalam database. Nah, kegunaan utamanya adalah untuk membuat database data produk ini dan mengisinya dengan 30 data fiktif. Ini 30 data fiktif. Nah, data ini berfungsi sebagai landasan yang konsisten untuk semua skenario pengujian. Nah, dan memastikan setiap metode pencarian diuji pada dataset yang sama. Nah, selanjutnya di folder lib ini ada file ini, MariaDB, script Java, script client, script 35.3 jar. Nah, yang berfungsi sebagai penerjemah yang memungkinkan aplikasi Java untuk berkomunikasi atau terhubung dan mengirimkan perintah SQL ke server database MariaDB. Nah, tanpa driver ini, koneksi ke database tidak dapat terjalin. Nah, terakhir ada di folder bin. Jadi ada main class, main search action, product.class, sama search product.class. Nah, pada awalnya adalah sebuah folder kosong yang berfungsi sebagai direktori keluaran untuk menyimpan file-file hasil kompilasi. Nah, ini hasil kompilasinya. Dan sehingga memisahkan secara rapi antara kode sumber .java dan kode yang siap dieksekusi atau bytecode. Nah, pertama kita akan masuk ke produk.java. Nah, produk.java itu ada atributnya ID, nama produk, kategori, dan harga. Nah, kelas ini berfungsi sebagai model data atau cetak biru kayak blueprint untuk merepresentasikan satu baris data dari tabel produk di database. Nah, setiap kali program berhasil mengambil data produk, informasi seperti ID, nama, kategori, dan harga akan dibungkus ke dalam sebuah objek produk. Nah, pendekatan ini merupakan praktik pemrograman yang baik karena membuat pengolahan data di dalam aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses, dibandingkan hanya mengenanganinya sebagai data mentah. Lalu kita masuk ke search product the Java. Nah, search product the Java itu ada kelas search product. Jadi inti dari logika aplikasi ini dan berperan sebagai lapisan layanan atau service layer. Nah, kelas ini bertanggung jawab untuk menampung semua interaksi yang berhubungan dengan database. Di dalamnya terdapat 3 metode pencarian yang berbeda. Nah, yang menjadi pusat dari eksperimen ini atau pengujian ini. Nah, pertama ada search vulnerable, jadi atau pencarian yang sengaja dibuat rentan terhadap SQL injection. Nah, lalu kedua ada method search with regex protection yang menggunakan deteksi pola regex sebagai filter keamanan dan search secure. Ini metode yang ketiga, yaitu pencarian yang aman menggunakan prepare statement. Lalu dengan memusatkan semua logika ini dalam satu kelas. Nah, program menjadi lebih terorganisir. Nah, main.java yang kita gunakan sebagai tes pengujian tadi adalah titik masuk utama atau entry point yang mengatur dan menjalankan keseluruhan alur simulasi. Nah, fungsi utamanya adalah untuk membuat koneksi ke database MariaDB, menginisialisasi objek search produk, dan kemudian secara sistematis memanggil ketiga metode pencarian yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di dalam kelas ini juga didefinisikan sebagai skenario input. Ini ada eksperimennya. Lalu, mulai dari keyword pencarian normal hingga beberapa variasi keyword berbahaya yang dirancang untuk mensimulasikan serangan SQL injection. Nah, dengan demikian, kelas main bertindak sebagai sutradara dari seluruh proses pengujian eksperimental. Oke.
programnya sudah. Kita balik lagi ke makalah yang tadi. Nah, ini makalah ini adalah hasil pengujian dan analisis yang telah saya buat setelah menjalankan program tadi. Nah, pertama ada skenario pengujian atau tes skenario. Nah, pada bagian ini diterapkan skenario pengujian di mana ketiga metode pencarian diuji menggunakan input yang sama, yaitu satu input normal dan tiga variasi input berbahaya untuk mensimulasikan serangan SQL injection. Nah, ini yang tadi sudah saya tunjukkan main.java-nya. Berikutnya, yang B adalah test results atau hasil pengujian. Nah, hasil pengujian ini dapat dilihat dari metode yang rentan, misalnya yang pertama, yang method search vulnerable. Nah, inputnya kan kalau misalnya baju, berarti input yang benar. Resultnya ada found two products atau menemukan dua produk. Lalu, ya kayak berfungsi secara normal. Nah, untuk yang SQL yang berbahaya pertama, dia membocorkan semua datanya. Ini sangat rentan terjadi jika pengujiannya itu hanya ke metode yang membiarkan semua query berbahayanya masuk. Nah, ini juga query berbahaya yang kedua, mendapatkan satu produk tetap rentan karena bisa saja bisa lebih karena ini masih 30 data fiktif produknya. Nah, lalu yang ketiga adalah union select, yaitu yang dia sebagai SQL injection juga, dan hasilnya itu SQL-nya error, dan ini akan menjadi very vulnerable atau sangat tidak aman. Nah, yang eksperimen kedua yaitu adalah uh, regex protection atau search with regex protection, yaitu metode yang aman menggunakan regex. Nah, yang pertama adalah baju, ya seperti biasa menemukan dua produk dan berfungsi secara normal. Nah, serangan berbahaya yang pertama, request-nya diblokir, artinya ini aman. Lalu serangan berbahaya yang kedua, request-nya juga diblokir, artinya aman juga. Nah, serangan yang ketiga, ya yang union select, request-nya juga diblokir, berarti aman. Nah, ini safe search yang menggunakan prepare statement tadi, jadi metodenya search secure. Nah, yang pertama bajunya itu menemukan dua produk seperti biasa, functioning normally. Nah, serangan berbahaya pertama tidak ada hasil, aman. Serangan yang kedua tidak ada hasil juga, berarti aman. Serangan yang ketiga tidak ada hasil, berarti aman juga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di dalam analisis hasil atau result analysis, nah, pertama analisis metode rentan atau search vulnerable. Nah, analisis pertama pada metode rentan menunjukkan kegagalan total dalam menangani input berbahaya. Kan kita bisa lihat tadi semuanya menunjukkan result yang berbeda-beda, tetapi bukannya diblokir, malah dibiarkan untuk masuk. Nah, terbukti bahwa penggabungan string secara langsung memungkinkan logika query dimanipulasi dengan mudah yang berakibatkan pada kebocoran data masif dan bahkan menunjukkan potensi kerusakan lebih lanjut, meskipun beberapa serangan menghasilkan error. Misalnya ini ada yang error, tapi kan artinya query-nya tetap masuk ke dalam database. Nah, yang kedua yaitu regex detection method analysis atau analisis method yang regex detection. Nah, analisis ini menunjukkan efektivitasnya sebagai lapisan pertahanan. Sistem berbasis pola ini berhasil mengidentifikasi semua input berbahaya dan memblokirnya sebelum query dibangunkan. Nah, sementara tetap mengizinkan input normal untuk lewat, membuktikan bahwa strategi ini eh, dapat dianggap sebagai filter yang benar. Nah, dapat dilihat dari tabel tadi,
semuanya diblokir jika serangannya berbahaya, tetapi tetap bisa berfungsi secara normal. Nah, lalu yang ketiga, safe prevention method analysis atau analisis metode pencegahan aman. Nah, analisis ini pada metode prepare statement memvalidasi pendekatan sebagai yang paling kuat dengan memisahkan perintah dan data. Metode ini membuat semua input berbahaya diperlakukan sebagai teks biasa, sehingga serangan menjadi tidak efektif dan secara fundamental digagalkan dari akarnya. Nah, coba kita lihat tidak ada hasil untuk serangan yang berbahaya, sehingga database-nya aman semua. Nah, dari semua pengujian itu dapat kita simpulkan bahwa eh, membangun query SQL dengan menggabungkan string secara langsung adalah praktik yang sangat tidak aman. Nah, penerapan regular expression atau regex yang tadi sudah disebutkan terbukti menjadi sebuah strategi algoritma yang efektif untuk mendeteksi serangan di lapisan aplikasi. Meskipun demikian, metode pencegahan yang paling fundamental dan direkomendasikan sebagai standar utama adalah penggunaan prepare statement. Karena kan bisa dilihat prepare statement tidak mempan jika ada serangan berbahaya. Nah, karena ia menghilangkan akar penyebab kerentanan itu sendiri. Nah, kombinasi dari kedua pendekatan ini merupakan kunci untuk membangun aplikasi yang lebih tangguh terhadap ancaman cyber. Nah, lalu berikutnya ada appendix, jadi bisa klik di sini untuk melihat GitHub saya, dan ini untuk nanti link YouTube yang saya upload. Nah, saya juga berterima kasih kepada Ibu Nur Ulfa Maulid Devi yang sebagai dosen strategi algoritma kelas 01. Nah, dan yang juga memberikan pengetahuan tentang strategi algoritma ini. Lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak Rinaldi Munir selaku dosen strategi algoritma kelas 02 yang banyak memberikan buku-buku ataupun PowerPoint untuk menjelaskan mata kuliah ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman dan keluarga saya. Berikut referensi yang bisa diambil dari makalah ini. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian saya tentang aplikasi pencarian produk dengan regex. Sampai jumpa di kemudian hari.